Selamat datang kembali di ibadah online GPDI City on a Hill. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang saya rindu untuk ingatkan kita kembali. Yang pertama, mari kita siapkan diri kita. Berpakaianlah yang rapi, yang sopan, dan yang pantas untuk mengikuti ibadah online. Yang kedua, mari kita siapkan tempat. Carilah tempat yang nyaman, yang tenang, yang terbebas dari segala gangguan, agar kita bisa fokus selama mengikuti ibadah. Yang ketiga, mari kita siapkan hati kita. Hindarilah melakukan aktivitas yang lain dan mari nikmati hadirat Tuhan. Ibadah online tidak membatasi kita untuk bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jika saudara tidak memiliki amplop seperti ini, saudara bisa mengumpulkan persembahan ke dalam amplop lain kemudian menyerahkannya ke gereja. Atau jika saudara berhalangan, saudara bisa menghubungi pihak gereja, kemudian akan ada staf yang mengumpulkan persembahan ke rumah saudara masing-masing. Persembahan juga bisa dilakukan secara virtual, yaitu dengan cara scan QR Code di sebelah sini. Pembayaran bisa dilakukan melalui OVO, GoPay maupun Dana. Atau bisa juga dengan melakukan transfer ke nomor rekening di bawah ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan mari nikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu semua jemaat ada di tempat ini karena kasih Tuhan, amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya percaya Tuhan mau menjamah setiap jemaatnya pagi hari ini. Ketika kita siap, ketika kita mau datang dengan segenap keberadaan kita, lawatannya, urapannya tercurah bagi gerejanya, amin. Mari bawa hati kita pada Tuhan. Mari siapkan diri, pikiran, hati kita, segenap keberadaan kita untuk memuji, untuk menyembah, untuk mendengarkan firman-Nya. Katakan, aku siap Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersekutu di dalam Roh-Mu. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Di mana pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang hidup disampaikan. Di sana terjadi kuasa Allah. Di sana terjadi pembebasan. Di sana terjadi kelepasan. Di mana pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang hidup dinyatakan. Di sana terjadi kesembuhan. Mari bawa
percaya Tuhan, Roh-Mu bergerak di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja di tempat ini, di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dan kami mau putuskan pagi hari ini, kami bebaskan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Tidak ada satupun yang menghalangi kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Setiap benteng-benteng yang membatasi kami memuji dan menyembah Engkau, dipatahkan di dalam nama Yesus. Engkau bersemayam dalam pujian dan penyembahan. Dan pagi hari ini, ketika jemaat-Mu memuji dan menyembah Engkau, Engkau bersemayam di sini Tuhan. Kami bebaskan diri kami, kami bebaskan jiwa kami, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau layak, karena Engkau layak dipuji, karena Engkau layak disembah dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Engkau layak terima hormat, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus. Haleluya Lord. Thank you Jesus. Your spirit is moving here. Thank you Lord. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amen. Amen. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Dalam nama Tuhan kita ada pengharapan. Dalam nama Tuhan kita ada kemenangan. Dalam nama Tuhan kita ada pembebasan. Mari angkat pujian kita dengan segenap kekuatan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus, kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi tantangan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
Oh dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Oh dalam nama Yesus ada pengharapan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku, harapanku hanya dalam sepanjang hidupku. Hanya dalam namamu ada pengharapan. Hanya di dalam Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa, yes Lord, bagiku selamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Amen. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Yes Lord. Kami percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari terus angkat pujian kita. Haleluya. Yes Lord. Yes, namanya Tuhanku. Oh Dia menara yang teguh. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang terbaik. Gunung batu keselamatanku.
hati dan hidup kami kepada nama itu, nama di atas segala nama, nama yang kepadanya segala kuasa tunduk. Kami bawa hati, kami bawa hidup kami. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya. This is my decision, Lord. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahan untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku
manakah aku temukan kelegaan selain di dalam-Mu Tuhan? Yes. Shikaralama. Di manakah aku letakkan hidupku selain pada Yesusku? Shikaralama ya. Shikaralama. Di manakah aku temukan pengharapan selain di dalam Yesus? Di manakah jiwaku dipuaskan selain di dalam Yesus? Kepadanya aku berlari-lari. Kepadanya aku berlari-lari. Kiramaya. Shikaralama. Jiwaku menanti-nantikan Dia. Berbahagialah dia yang menanti-nantikan Tuhan. Shikaralama ya. Shikaralama lama ya. Haleluya. Shikaralama ya. Haleluya. Di manakah aku temukan segala kelegaan? Di manakah aku cari segala yang memuaskan jiwaku selain dalam Yesus, selain dalam Tuhanku, Tuhanku yang hidup.
Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih karena berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat hanya bagi-Mu. Kami syukurkan hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Amin. Sebelumnya mari kita buka di dalam Kejadian 22. Kejadian 22 ayatnya yang ke-15, 16, dan 17. Yang sudah ketemu katakan amin. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Sampai di situ saja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini Abraham sebagai panggilan kepada kita semua adalah Bapak orang beriman. Abraham sebagai teladan yang baik. Abraham sebagai contoh bagi kita yang percaya taat kepada Tuhan. Itu sebabnya Abrahamlah yang diberi peringatan, tanda dari Tuhan langsung yang kedua kalinya. Ketika Abraham untuk mengeluarkan peso kepada anaknya, Tuhan tahu. Tuhan berseru, jangan bunuh anakmu. Artinya Abraham sudah menyerahkan, rela anaknya satu-satunya yang tunggal untuk diserahkan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 kategori bahwa Abraham memiliki hati yang penuh. Satu adalah penyerahan. Penyerahan itu lahir dari hati. Yang kedua, Abraham memiliki kesungguhan, yaitu dikatakan tidak segan-segan. Yang ketiga adalah Abraham memberikan rela bagi Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa kita semua sebagai orang percaya setiap minggu, setiap ibadah, kita adalah dituntut seperti Abraham. Untuk hal itulah bagi kita adalah ibadah kita ada kesungguhan, ada penyerahan, dan ada yang tidak semu-semu. Artinya dikatakan di sini adalah segan-segan. Saudara amati baik-baik kata segan-segan ini. Yang saya tandaskan kepada saudara, kenapa seringkali kita itu bertopengkan di muka. Ya saudara, ini tidak bisa dicuri. Ya, karena ada hubungan dengan hati. Saudara, persembahan Abraham dikatakan, Tuhan, karena engkau tidak segan-segan. Ada karena engkau tidak segan-segan, maka Tuhan memberikan setimpa hati kepada Abraham, yaitu berkat yang melimpah-limpah. Saudara, ada hubungannya hati yang tidak segan-segan, yang khusus, yang berfokus, yang rela. Maka Tuhan menjadikan hati itu, di balik hati itu adalah ada berkat yang mengalir buat Abraham. Amin saudara. Saudara mau seperti Abraham? Memiliki hati yang tidak segan-segan, maka Tuhan akan memberikan dan memberkati kita semua yang berlimpah-limpah. Saya tidak tahu berkat Tuhan yang berlimpah itu semacam apa, tapi saya merasakan berkat Tuhan yang melimpah.
Saudara akan merasakan ketika saudara ada sungguh-sungguh memberikan, tidak segan-segan. Amin saudara. Angkat persembahan saudara dengan hati yang tulus, hati yang menyerah seperti Tuhan. Seperti Abraham, tidak ada motif segan-segan. Beri, maka engkau akan diberi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh berada. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat ini kami akan memberikan apa yang sudah kami pegang di tangan kami Tuhan. Ini adalah suatu berkat dari yang besar yang Tuhan berikan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, sebagian kecil ini kami serahkan, kami tidak segan-segan dan kami percaya Engkau akan membalas buat kami semua yang datang saat ini. Kuduskan, sucikan tangan-tangan yang memberikan kepadamu dan berkatilah berlipat-lipat kali ganda sesuai janjimu kepada Abraham. Begitu juga janjimu kepada jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberikan persembahan kami. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, selamat memberi dengan sukacita. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita baca visi dari gereja kita, ya. Visi yang kami melihat kota dan misi kami membangun generasi. Mulai dari visi dulu ya. Siap, 1, 2, 3. Kami melihat kota di atas bukit sebagai gereja lokal yang bangkit untuk menerangi dunia. Misinya membangun generasi cemerlang yang unggul dalam komunitasnya. Katakan amin. Nah, ini nilai-nilai kita. Values-nya adalah shine, spiritual, harmonious, intimate, noble, dan excellent. Dan tema kita tahun ini adalah berdiri teguh. Katakan kiri kanan. Berdiri teguh. Stand still. Nah saudara, kenapa Tuhan mau kita berdiri teguh? Karena hanya ketika berdiri teguh, itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh di dalam iman. Ketika kita berdiri teguh, sungguh-sungguh kita mengalami anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini, kenapa kita berdiri teguh? Saya mau kita membaca terlebih dahulu di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 5. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 5, mari kita baca. Pada hitungan yang ketiga sama-sama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah oleh karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan keteguhan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Perhatikan kalimat ini. Suatu kepastian yang kokoh. Melalui Injil kita mendapat suatu kepastian yang kokoh. Katakan kepastian. Kepastian itu bukan moga-moga. Bukan meren. Bukan mungkin. Tapi kepastian. Nah saudara, kenapa kita bisa stand still, berdiri teguh? Karena kita punya
kepastian. Katakan, saya memiliki kepastian di dalam Tuhan. Saya memiliki kepastian di dalam Injil. Silakan duduk. Kalau orang gak punya kepastian, aduh berbahaya sekali. Orang pacaran, terus kamu mau nikah gak? Belum pasti, wah repot. Ya enggak? Orang mau melamar kerjaan, udah wawancara, kamu pasti keterima enggak? Belum pasti, wah repot. Terus orang beragama, kamu pasti ke surga enggak? Belum pasti. Kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan memberikan kepastian. Yang pertama coba lihat saudara. Kita pasti tahu bahwa kita sudah selamat atau belum, memiliki hidup kekal atau tidak. Orang Kristen bisa punya kepastian. Kepastian tentang keselamatan. Coba lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. 1 Yohanes 5 ayat 13. Bicara tentang kepastian. Pagi hari ini saudara memiliki kepastian di dalam Tuhan tidak? Kalau ikut Yesus pasti selamat enggak? Kalau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, percaya pasti masuk surga enggak? Pasti memiliki hidup kekal enggak? Coba lihat 1 Yohanes 5 ayat 13, 1, 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kalau tahu artinya kita ngerti, kita sadar, kita punya kepastian. Bisa katakan amin? Kalau saudara sungguh-sungguh percaya Tuhan, saudara pasti tahu. Dan saudara tahu kepastian bahwa saudara memiliki hidup yang kekal. Satu lagi, kita kembali ke 1 Timotius 1 ayat 4. Kita baca lagi. Ada kepastian yang lain selain kepastian keselamatan. Kenapa kita pasti selamat? Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Injil. Nah, di ayat yang kita baca tadi, ayat 4, 1, 2, 3. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. 1 Tesalonika 1 ayat 4, tadi saya bilang Timotius ya, salah ya. 1 Tesalonika 1 ayat 4 yang kita baca tadi. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Saudara, peneguhan demi peneguhan kita baca dalam firman Allah supaya meyakinkan kita akan satu kepastian. Kenapa kita pasti masuk surga? Karena kita telah memiliki hidup yang kekal. Kenapa kita pasti masuk surga? Karena kita telah diselamatkan oleh Yesus. Dan kenapa kita pasti memiliki semua itu? Kenapa? Karena satu lagi. Karena kita telah dipastikan. Hari ini kita pasti bahwa kita telah tahu, kita telah dipilih Tuhan. Ia telah memilih. Katakan, saya telah dipilih. Banyak orang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah, sekarang bagaimana kita yakin kita telah dipilih? Saya pengen saudara stand still, berdiri teguh, yakin. Kenapa? Karena saya telah dipilih. Dipilih oleh Tuhan. Bagaimana saya yakin saya dipilih? Itu khotbah saya. Kepastian tentang pilihan Tuhan. Judulnya adalah kepastian tentang pilihan Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita teguh. Ketika kita teguh dengan iman kita,
teguh dengan kekristenan kita. Apa yang terjadi saudara? Kita mengalami berkat-berkat luar biasa. Atau di tengah cobaan, di tengah godaan, di tengah penderitaan. Karena kita telah dipilih. Karena kita sadar kita telah dipilih. Kita tetap teguh. Amin. Hari-hari ini ada yang sedang mengalami persoalan, pencobaan, pergumulan. Biar saudara tetap teguh. Ingat firman Tuhan ini. Hamba Tuhan Rasul Paulus bisa tahu jemaat Tesalonika itu yang dikasih Allah telah dipilih oleh Allah. Nah, masalahnya sekarang Rasul Paulus tahu dari mana kalau jemaat Tesalonika itu telah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Hamba Tuhan tahu dari mana jemaatnya telah dipilih oleh Tuhan. Ketika dipilih tentu hasil akhirnya adalah keselamatan. Namun ketika kita terapkan kata dipilih, kamu terpilih dalam perlombaan ini. Tentu bukan hanya ikut perlombaan, tetapi memenangkan perlombaan. Amin. Kamu telah terpilih masuk kampus ini. Bukan hanya belajar di kampus ini, tapi diwisuda di kampus ini. Bisa katakan amin? Kamu telah terpilih dalam gelanggang pertandingan ini untuk bertanding. Tapi saya percaya dia juga terpilih untuk jadi pemenang. Kamu telah dipilih dalam usaha ini. Untuk berusaha ini. Tetapi ujungnya juga bukan hanya berusaha. Tapi menghasilkan dalam usaha itu. Amin. Coba saudara bayangkan dengan imajinasi saudara. Tangan Tuhan yang Maha Kuasa menunjuk saudara pagi hari ini. Engkau aku pilih. Engkau telah aku pilih. Lihat tangan yang Maha Kuasa. Jadi apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, asal kita dengar Tuhan telah memilih kita. Mungkin hari ini kita sedang diproses, tetapi kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Kita pasti keluar sebagai orang yang cuan. Nah, kalau cuan pasti senang nih. Amin. Saya pengen saudara tangkap hal ini pagi hari ini. Di tengah pandemi, di tengah persoalan, di tengah apa saja. Kalau pagi hari ini saudara dengar, aku telah dipilih. Kemarin istri saya beli rambutan. Nah, ketika saya makan rambutan, kalau saya makan semuanya, misalnya jumlahnya ada 20 biji, saya tentu akan memilih. Tergantung mau yang manis duluan atau yang manis belakangan. Kalau untuk diri sendiri biasanya yang enggak manis dulu. Nanti yang terbaik baru belakangan. Jadi pilih. Tapi kalau rambutannya banyak dan itu bisa dimakan orang banyak, apa yang saya pilih? Pasti saya langsung pilih yang manis duluan. Betul? Yang merah, yang besar, yang sudah tua. Bayangkan saudara, Tuhan memilih saudara di antara sekian banyak orang. Pasti ada rencana Tuhan. Maukah saudara mendengar pagi hari ini suara Tuhan berkata, aku telah memilih engkau. Aku telah memilih engkau. Nah, banyak persoalan kita hadapi, banyak pergumulan kita hadapi. Kalau kita tahu kita dipilih oleh Tuhan, teguhlah kita berdiri. Tapi sekarang bagaimana sih Rasul Paulus tahu orang Tesalonika telah dipilih? Kita mundur ke ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama.
Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Langsung ayat 4 tadi. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Jadi Rasul Paulus tahu seseorang dipilih. Dia beritahu caranya kepada kita. Bagaimana kita tahu kita terpilih, sudah terpilih atau tidak? Sederhana. Kalau kita melakukan 3 hal yang di ayat yang ke-3. Pertama, pekerjaan iman. Yang kedua, usaha kasih. Dan 3, tekun dalam pengharapan. Yuk kita bahas satu-satu. Tapi sekali lagi saudara, saya pengen saudara dapat kesan betul tentang terpilih. Terpilih. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Siapa yang mau terpilih katakan saya. Saudara bisa lebih sungguh-sungguh. Siapa yang mau terpilih? Siapa yang mau terpilih? Saudara yang menilai. Menilainya lewat firman Tuhan. Pertama, kalau kita menunjukkan pekerjaan iman. Apa itu iman? Iman itu percaya kepada Allah dan firman-Nya. Kita percaya Allah ada dan kita percaya Allah berkarya. Tetapi percaya kita tanpa perbuatan sia-sia. Itu sebabnya disebutnya pekerjaan imanmu. Kalau engkau percaya Allah ada, engkau harus menyembah Dia. Kalau engkau percaya Allah juru selamat, engkau harus percaya korban keselamatannya. Namun tidak saja sampai di situ, engkau bertindak di dalam imanmu. Aku percaya Tuhan penyedia. Apakah kita ongkang-ongkang tangan? Kita akan bekerja. Amin. Aku percaya Tuhan memberi jodoh. Saudara mulai bergaul. Tapi saudara juga berdandan. Bukan hanya secara fisik, secara mental, secara intelek. Ya, sehingga saudara menarik bagi orang lain. Amin. Oh, saya percaya saya pegawai yang diimpikan oleh perusahaan tertentu. Saudara mulai tingkatkan kapasitas saudara. Tingkatkan kinerja. Oh, saudara percaya saya sudah diberkati. Oh, saudara pasti akan menunjukkan pekerjaan saudara. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Coba kita lihat ayat-ayat ini. Bagaimana iman orang Tesalonika. Di pasal 1 ayat 8. Saya bacakan buat kita. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja. Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Kalau saudara mau yakin saudara orang pilihan Tuhan, iman saudara akan tersiar. Iman saudara akan diketahui orang lain. Gimana saudara dinyatakan beriman? Kalau saudara punya perbuatan iman. Apa yang saudara imani dari Tuhan? Puji Tuhan soal keselamatan, soal hidup kekal. Tetapi untuk melatih iman, seringkali Tuhan kasih tantangan sama kita. Tuhan kasih persoalan sama kita. Di tengah kebutuhan, adakah kita percaya kepada Tuhan? Buktikan iman saudara. Dan orang jadi dengar. Dia orang beriman.
dia orang beriman. Iman saudara harus terdengar. Sekali lagi, kalau saudara mau yakin dipilih Tuhan, iman saudara terdengar. Bahasa lain terdengar, terlihat sama orang. Kalau saudara nggak ada ceritanya tentang kekristenan saudara, saudara jadi ragu nanti. Saya ini terpilih atau belum? Tapi iman saudara membuahkan sesuatu. Lewat doa saudara, saudara mengimani sesuatu. Itu sebabnya saya seringkali tantang saudara janji iman. Sekali lagi bukan tentang uangnya saja, tapi saya melatih iman saudara. Percaya saudara. Karena paling gampang ngukurnya di situ. Panitia Natal, budget kita berapa? Berapa? Boleh tampil ke depan? Berapa? 40. 80. Oh, sorry. 80. Oh, saya nggak boleh salah dengar. Budget Natal kita 80 juta. Ada beberapa hal nanti rinciannya. Saya pengen saudara janji iman. Sekali lagi, nanti kalau Natal yang nikmati kita juga. Tuhan gak ikut makan sama resepsi kita. Tuhan gak tertarik dengan lighting kita. Dia sumber segalanya, dia menciptakan terang. Tapi ketika kita janji iman, apa yang terjadi saudara? Kita sedang melatih iman kita, sedang menunjukkan iman kita. Saudara siap janji iman pagi hari ini? Saudara siap melatih iman saudara? Tidak ada yang lebih baik terpilih. Saya ingat ya, masa-masa pilkada supaya calon legislatif, calon eksekutif, waduh mereka berusaha mati-matian supaya terpilih untuk jabatan 5 tahun, untuk jabatan sekian tahun. Tapi saudara, kita pilihannya bukan sekedar berapa tahun, tetapi pilihan kita kepada kita, pilihan akan kita bicara kekekalan. Latihlah dengan iman saudara. Latih saudara. Paling gampang latihan dengan janji iman. Karena gampang ngukurnya. Tapi sesudah itu saya pengen saudara berlatih iman saudara. Berlatih ketika saudara sakit. Di dalam nama Yesus aku mengimani. Bilur-bilur dia telah menyembuhkan aku. Latih. Ada penyakit saya telah disembuhkan. Namun masih ada penyakit saya. Masih saya terus berlatih iman saya supaya disembuhkan. Ada persoalan saya sudah dijawab Tuhan, tapi saya terus melatih iman saya. Supaya apa saudara? Saya sungguh-sungguh hidup dalam pekerjaan iman. Pekerjaan iman bukan hanya sekali. Karena firman Allah katakan Injil membawa kita dari iman kepada iman. Iman kepada iman. Katakan amin. Nah saudara akan yakin. Ketika saudara dalam pekerjaan iman senantiasa, saudara gak berhenti-berhentinya rasanya ada tantangan iman, ada tantangan iman. Itu yang Tuhan mau. Saudara, di pasal 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10 dia berkata begini. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Orang Tesalonika telah beriman, mengerjakan pekerjaan iman, tetapi ternyata ada yang masih kurang di dalam imannya. Kenapa saudara terus beribadah? Kenapa saudara terus perlu dengar firman Allah? Karena masih ada yang kurang dalam imanmu, yang Tuhan mau bangun, yang Tuhan mau kerjakan, sehingga hari demi hari orang dengar, oh si Pak A beriman. Dulu saya pernah dengar dia percaya Tuhan. Oh dia percaya pekerjaan Tuhan untuk keluarganya.
Tapi sekarang kabarnya gimana? Oh, saya dengar lagi. Dia punya pekerjaan iman. Dia sedang mengimani ini. Oh, sudah terwujud. Besok hari orang mau dengar lagi pekerjaan iman kita, buah iman kita. Waduh, dulu dia menggumuli dirinya sendiri. Kemudian dia menggumuli pasangannya. Sekarang dia menggumuli anaknya. Oh, dia menggumuli siapa lagi? Oh, dia menggumuli orang di sekitarnya. Itulah pekerjaan iman yang terus Tuhan mau tambahkan kepada kita. Saudara, mari lihat pekerjaan iman. Itu yang menunjukkan kita apakah kita terpilih atau tidak. Sekali lagi, jangan puas kalau saudara pernah dikatakan sekali beriman oleh orang lain. Tapi biarlah saudara terus tersiar iman saudara. Tersiar, 1, 2, 3. Saya mau iman saya tersiar. Tersiar. Didengar oleh orang lain. Didengar orang lain. Dan kita berdoa orang lain juga itu jadi percaya. Bisa katakan amin? Ya, sekarang tanya, masih ada gak yang kurang dari iman saya? Oh, soal iman kesembuhan saya udah punya iman. Oh, soal iman untuk makan hari-hari saya udah punya iman. Tapi untuk iman yang lain yang Tuhan mau tambahkan, minta lagi, Tuhan mau apa? Siapakah Petrus? Dia adalah orang yang beriman yang berjalan di atas air. Siapakah Maria? Dia wanita yang menjadi hamba Allah. Oh, menerima resiko yang luar biasa ketika harus hamil dari Roh Kudus. Oh, siapakah Musa? Dia yang membelah laut kosong. Oh, siapakah Daniel? Dia yang mengatup mulut singa-singa. Saya percaya ada iman demi iman Tuhan taruh sama saudara. Yang kedua, usaha kasihmu. Beriman itu bicara lebih banyak kita dengan Tuhan. Tetapi kekristenan tidak melulu ke atas. Kekristenan seperti salib. Ada vertikal kepada Tuhan, ada horizontal kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan usaha kasih. Sekali lagi, ketika saudara nanti janji iman memenuhi yang 80 juta itu, bukan hanya iman saudara kepada Tuhan, tetapi kasih kita kepada sesama. Sudah siap ya untuk janji iman? Kenapa? Karena dengan itu kita bisa membuat sebuah perayaan untuk memberkati satu dengan yang lain dengan sukacita Natal. Kalau perlu kita bisa memberkati yang lain, lingkungan kita. Kenapa? Karena itu adalah kasih. Kita bisa berkata begini, aduh, kamu kedinginan ya, saya berdoa supaya badanmu hangat. Itu baru setengah kasih. Tapi ketika kita berkata, Tuhan biar saya jadi saluran kasih. Aduh, kamu yang kedingin, aku telah berdoa. Dan Tuhan telah menjawab kedinginanmu melalui apa? Ini jaketku buat kamu. Itu usaha kasih. Itu usaha kasih. Kalau roh kita terbakar dengan usaha kasih ini. Tadi pekerjaan iman, usaha kasih ini. Kita tahu memang tangan Tuhan tertuju sama kita. Kamu memang orang pilihan. Kamu emang orang pilihan. Tapi kalau kasih kita, dulu ketika dia terima Tuhan, dia cinta mula-mula. Rasanya hidupnya udah mau diberi sama Tuhan. Oh, apa aja Tuhan minta, dia kasih. Tapi sekarang, di manakah cinta mula-mula? Itu yang membuat kita tidak teguh berdiri. Kenapa? Kita mulai ragu, Tuhan pilih saya enggak? Tapi kalau kita terus melatih kasih kita. Coba lihat ayat-ayat tentang kasih di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Lihat. Bertambah-tambah, berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain.
Siapa yang mau kasihnya bertambah-tambah? Cuma sedikit ya saudara. Siapa yang mau kasihnya bertambah-tambah? Siapa yang mau kasihnya berlimpah-limpah? Bukan dari kita, bukan. Harus dari kasih Allah. Dari itu dari mana mulainya? Kalau kita membangun yang pertama iman. Tanpa iman kita gak akan mengalami hal ini. Saya masih bingung, banyak orang Kristen pengen ke surga. Dan mereka lupa kalau mau ke surga harus jadi sama seperti Yesus. Karena gak cocok kalau kita gak sama seperti Yesus. Tentu bukan rambut gondrongnya ya. Bukan pakai sendal jepitnya. Tapi karakternya. Dan karakternya salah satunya adalah yang paling adalah kasih. Tapi berapa banyak orang tidak mau melatih kasih. Mereka membatasi kasih dengan kasih manusia. Kasih kalau ada kelebihan. Kasih kalau lagi ada sempat. Tapi firman Allah katakan bertambah-tambah dan berkelimpahan. Ada seorang ibu. Tiba-tiba dia datang kepada suaminya. Dia sodorkan. Tek. Pada suaminya. Lihat loh. Ini pengeluaran kita sebulan. Suaminya suruh lihat. Pas dilihat, kaget. Jumlahnya besar. Pas dilihat, belum dijumlah ya. Kebutuhan pribadi. Tapi di situ ada orang-orang yang perlu diperhatikan. Ada sejumlah nominal yang perlu dilakukan. Kelihatannya beban. Kok orang lain jadi beban? Tapi pagi hari ini justru ini bukan beban. Kita harus melihat kasih kita harus bertambah-tambah. Kasih kita harus berkelimpahan. Bisa katakan amin. Mulainya dari mana? Dari iman. Dari iman. Ada seseorang sangat kaya di Amerika. Masih muda, dia udah sukses sekali. Dia udah punya kilang minyak yang luar biasa. Tiba-tiba dia sakit. Dan divonis, umurnya masih 20-an kalau gak salah, belum sampai 30-an. Dia divonis 1 tahun oleh dokter terbaik, kamu akan mati. Padahal dia orang terkaya di Amerika. Dia bisa stres. Tapi akhirnya dia memutuskan, saya mulai akan bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkat Tuhan. Dan lebih dari itu, saya akan membuat orang lain bersyukur. Melalui apa? Melalui harta saya. Dan apa yang terjadi? Vonis dokter yang 1 tahun berubah. Tiba-tiba dia lewat, hidupnya mulai penuh sukacita. Bukan hanya dia karena dia fokus kepada Tuhan. Tapi dia mulai fokus kepada sesama. Dia bersyukur kepada Tuhan. Tetapi dia mulai membuat orang lain bersyukur kepada Tuhan melalui apa? Melalui keuangannya. Dan itu sudah tahu. Umurnya harusnya cuma sekitar 25-an. Saya lupa 20-an pasti. Tapi luar 5 tuh. Saya lupa persis ceritanya. Akhirnya dia menjadi umur 92 tahun. Divonis. Seringkali hidup kita seperti ada vonis dalam kata-kata kita sendiri. Kayaknya saya nggak umur panjang. Pernah nggak saudara sedang dengar ada suara kayak gitu? Kayaknya saya nggak bisa lihat anak saya nanti nikah. Kayaknya nggak akan bisa lihat cucu saya. Saya nggak siap. Saudara pernah nggak? Seringkali ada kata-kata yang seperti itu. Ada vonis. Vonis dari iblis. Vonis yang membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Bagaimana mengalahkannya? Nyatakan iman saudara lewat kasih. Ketika saudara tidak hidup buat diri saudara sendiri, saudara akan lihat, ada pekerjaan Tuhan yang besar. Ketika saya memikirkan lagi orang-orang tertentu yang sangat gak ada hubungan, misalnya mikirkan Rote, hati saya rindu. Mari saya ngomong dengan seseorang, saya pengen loh di sana
ada seksi usaha buat mereka yang kurang. Saya segar lagi saudara. Saya nggak tahu itu uangnya dari mana. Tapi Tuhan bisa pakai orang. Saya sih pengennya Tuhan pakai jemaat ini. Tapi sekali lagi, gimana kita kasihnya bertambah-tambah. Kasihnya berkelimpahan terhadap yang lain. Bahkan terhadap semua orang. Saya senang jemaat ini campur baur. Dari berbagai suku, berbagai latar belakang. Ya, karena kasih itu gak boleh ada batas. Kasih gak boleh rasis tentunya. Ya, kasih menerima apa adanya. Saya senang jemaat ini juga gak suka menghakimi satu dengan yang lain. Karena di gereja itu adalah tempat orang-orang yang tidak sempurna, yang sedang belajar menjadi sempurna. Setuju? Jadi apapun latar belakang nanti orang-orang datang dengan segala latar belakangnya, mari terima. Gayanya berbeda, modelnya berbeda. Saya berdoa karena kasih kita harus bertambah. Mungkin nanti akan orang yang datang aneh banget penampilannya. Karena ada dosa tertentu. Bencilah dosanya, tapi terimalah orangnya. Tapi sebelum saudara membenci dosanya, terima dulu orangnya. Karena hanya lewat itu saudara bisa mengasihi. Di perusahaan saudara, tempat pekerjaan saudara, belajarlah menerima semua orang dengan segala perbedaannya. Sambil menjaga diri supaya tidak tercemar. Tetapi terima orang. Nanti jangan kaget ya. Hari-hari depan Tuhan akan kirim jemaat yang mungkin buat kita gak cocok potongannya atau kayak gimana. Tapi kasihi orangnya. Kita benci dosanya melalui kita mendoakan dan mengajarinya. Bisa katakan amin? Harus bertambah-tambah. Belajarlah bergaul dengan semua orang, semua suku, semua latar belakang. Belajar menerima. Karena firman Allah katakan usaha kasih. Kasih itu harus diusahakan. Haleluya. Kalau kita punya pekerjaan iman, kalau kita punya usaha kasih, kita jadi tahu kita adalah orang pilihan Tuhan. Mungkin beban saya jadi berat, tapi sekali lagi kuk yang Tuhan beri itu enak dan ringan. Asal dari iman, asal oleh kasih Tuhan yang bergerak di dalam kita. Dan yang ketiga, ketekunan pengharapan. Ketekunan pengharapan. Oh, ada orang di dunia iman dan kasihnya kuat. Itu sebabnya dia sangat tertikat dengan dunia ini. Kalau boleh hidup 1000 tahun lagi di dunia ini. Tapi jangan pernah lupa, pengharapan kita bukan sekedar di dunia ini. Tapi pengharapan kita adalah kekekalan. Setelah kita beriman, setelah kita menyatakan kasih kita, tujuannya adalah kepada rencana Tuhan. Yaitu apa? Dia mau hidup bersama kita dalam kekekalan. Ingat lagi visi yang saya pernah ceritakan. Makanya saya bacakan visi tadi. Ingat lagi visi kota di atas bukit. Ingat lagi visi mempelai Kristus. Ingat lagi visi rumah Allah. Ingat lagi visi tubuh Kristus. Saudara boleh sukses di dunia ini. Saudara boleh happy di dunia. Harus happy saudara. Karena firman Tuhan katakan sukacita itu perintah. Bersukacitalah senantiasa. Tuhan memerintahkan kita sukacita. Dan kalau kita bersukacita pasti bahagia. Ya, pasti happy. Tapi orang happy belum tentu sukacita yang dimaksud oleh firman Allah ya. Jadi kalau ada orang bilang jangan lupa bahagia. Saudara katakan amin, saya bahagia di dalam Tuhan. Karena seringkali kalau jangan lupa bahagia, foto makan-makan. Tapi cuma kirim fotonya, makanannya gak dikirim. Ya, minta di like, tapi gak pernah ngirim. Gak usah lah. Saya buat kebijakan sama istri saya, bukan saya gak suka makan-makan. Kalau kita kirim gambarnya, kirim juga makanannya. Oke? Saudara,
Ada orang happy di dunia ini. Oh, karena imannya besar, kasihnya besar. Tapi jangan pernah lupa pengharapan kita ke depan. Pengharapan akan kedatangan Tuhan. Ya, ada kedatangan Tuhan yang benar-benar Tuhan datang dari surga. Tampak di atas awan. Seperti kilat dari timur ke barat. Wah, itulah kiamat. Boleh mengharapan itu. Karena itu Alkitabiah. Tapi pengharapan kita juga. Kalau tiba-tiba Tuhan panggil kita. Tuhan panggil saya dan saudara. Entah lewat pandemi. Entah lewat panggilan normal. Kita sudah tahu. Kita sudah membangun kemah ini. Kita sudah membangun karakter Kristus. Kita sudah membangun Ka'bah Allah. Kita sudah siap jadi mempelai Tuhan. Kita harus seimbang. Di dunia ini kita harus cemerlang dan unggul. Tapi yang paling penting, kita cemerlang di hadapannya di kekekalan. Banyak orang dengan imannya, dengan kasihnya dia udah tahu. Kalau saya sukses tuh gak boleh sendiri. Saya harus berjejaring, saya harus bangun hubungan. Saya harus menabur sama yang lain. Tapi seringkali dia lupa. Kalau untuk kerohanian, untuk pekerjaan Tuhan, kok susah untuk berinvestasi. Padahal saudara ketika sudah melakukan itu, saudara sedang membangun. Saudara mau jadi apa di dalam kekekalan? Saya mau baca satu ayat. Coba 1 Tesalonika 2 ayat 9. Sorry 9 atau 19 ini? 19 kayaknya. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Paulus punya pengharapan. Pengharapan itu di depan. Pengharapan kekal. Dia akan terima mahkota. Dan ternyata mahkota itu tidak lain adalah jemaat. Paulus juga termasuk jemaat Tuhan. Adakah saudara di dunia ini mengumpulkan harta segala macam dengan iman, dengan kasih puji Tuhan. Tapi saya pengen juga saudara punya pengharapan ke surga. Ketika saudara pulang ke surga, saudara seperti sudah berinvestasi. Saudara telah membangun rumah kekal saudara. Saudara telah membangun kerohanian saudara. Ada waktu di tengah kesibukan, saya cuma mau berdiam diri. Saya gak mikirin ayat yang lain. Saya gak mikirin untuk melayani yang saya cuma bilang, Tuhan, layani aku. Layani aku. Aku cuma menikmati Engkau. Kemarin yang buat renungan Ibu Santi. Ayatnya sama. Saya udah siap ayat ini. Tapi saya pikir kayaknya lebih baik dibawa di dalam khotbah. Saya nikmati sendiri. Saya kunyah. Itu sebabnya ketika hadirat Tuhan terasa atau tidak. Oh, yang datang banyak atau tidak. Lagunya semangat atau tidak. Atau apapun juga. Saya bangun dari firman Tuhan ini. Saya tetap tersenyum. Saya bersuka cita. Saya berkatakan, saya telah dipilih. Melalui mengevaluasi pekerjaan iman. Usaha kasih. Dan keteguhan pengharapan. Saya senang kalau saya sukses di dunia ini. Tapi saya mau mendengar Tuhan berkata, aku berkenan kepada Engkau. Engkau mempersiapkan kekekalan. Engkau mempersiapkan kekekalan. Tadi waktu lihat di mimbar, kok terang banget ya. Rupanya ada tambahan lighting tadi di tengah ya. Oh bukan lighting, bukan ya. Oke. Itu cuma mengingatkan saudara. Di surga kita semua pakai mahkota. Harapkan itu. Amin. Amin.
Saudara di dunia ini berebut, pengen punya jabatan, pengen punya sesuatu, penghargaan. Cuma 60, 70 tahun, 80 tahun. Di surga itu kekal sampai selama-lamanya. Pastikan saudara punya mahkota. Ada 5 mahkota, tapi saya nggak sempat membahasnya. Tapi saya cuma pengen saudara, 3 hal ini. Pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan pengharapan, itu ada pada saudara. Iman itu bicara masa lalu. Kalau bangunan itu fondasinya. Kasih itu bicara hari ini. Kita mengasihi sekarang. Dan bicara konstruksi. Tiang-tiang, kerangkanya. Tetapi pengharapan itu bicara masa depan. Bicara bangunan itu selesai. Bangunan itu jadi. Itulah perjalanan kekristenan kita. Mulai dari iman, hidupi di dalam kasih, dan terus berpengharapan ke surga. Dunia dan surga harus seimbang. Di dunia ini kita harus cemerlang dan unggul supaya menjadi berkat. Tapi sekali lagi, pastikan saudara cemerlang dan unggul, jadi pemenang di dalam kemuliaan. Nah, saudara happy, saudara berbahagia, sukacita. Terlebih lagi Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Terlebih lagi rencana Tuhan digenapi. Tubuh Kristus terbangun, mempelai Kristus disiapkan. Kota Yerusalem baru dirampungkan. Saya berdoa ketika saudara menjadi orang yang unggul, orang yang cemerlang, terus beriman. Katakan terus beriman. Tambahkan iman. Latih iman kita. Tambahkan yang masih kurang. Dengan iman yang besar, saudara bisa mengasihi, bertambah-tambah, berkelimpahan. Amin. Namun jangan pernah lupa pengharapan kita ke depan. Tuhan menolong kita. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Pastikan saudara adalah orang pilihan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, imajinasikan tangan Tuhan berkata, Engkau pilihanku. Engkau pilihanku. Lihat tangan Tuhan tertunjuk sama saudara. Engkau pilihanku untuk menggenapi rencanaku. Engkau pilihanku untuk diberkati dan menjadi saluran berkat. Engkau pilihanku untuk nyatakan kemuliaanku. Haleluya. Siapa yang mau dipilih oleh Tuhan? Lambaikan tangan. Haleluya. Mari sembah Tuhan pagi hari ini. Yesus. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Pagi hari ini saya pengen saudara sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan ini, bahwa saudara adalah orang pilihan Tuhan. Mari ganti lagu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu. Ketika sudah menyanyikan pujian ini,
Apapun profesi saudara, apapun keadaan saudara hari ini, yang penting Tuhan pilih saudara. Katakan, yang penting Tuhan pilih saya. Yang penting Tuhan pilih saya. Apapun keadaan saya, apapun persoalan saya, yang penting Tuhan pilih. Kalau Tuhan memilih, artinya Tuhan pemilik hidup saudara. Artinya Tuhan akan bekerja melalui saudara. Mari tunjukkan iman, kasih, dan pengharapan. Haleluya. Haleluya. Kan nyanyikan pujian, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Sekali lagi katakan, Kau telah, oh Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Oh, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Oh Allahku, katakan, Kau telah memanggil. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan. Oh, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku berbait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari mengucap syukur kalau sudah telah dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Mari semuanya berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pilihan-Mu, buat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab sejak kekekalan Kau telah memilihku di sekian banyak orang untuk menjadi anak-Mu, untuk menjadi hamba-Mu, untuk menjadi umat-Mu. Haleluya, haleluya. Itu
Itu sebabnya aku akan teguh mengerjakan imanku, berusaha dalam kasih, tekun dalam pengharapan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Aku mau jadi bait suci-Mu. Aku mau jadi rumah Allah. Aku mau menjadi manusia Allah. Aku mau menjadi kota Allah, kota Yerusalem baru, di mana berkat Allah tercurah. Haleluya, 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 haleluya. Siapakah bait Allah itu? Adalah kita. Di sanalah berkat Tuhan dicurahkan, dan di sanalah berkat Tuhan dialirkan. Mari ketika menyanyi, jadikan aku bait suci-Mu. Biar saudara bayangkan berkat Allah dicurahkan kepada saudara dan melalui saudara. Sebabnya saudara akan mengasihi lebih lagi, dan saudara akan mulai bersyafaat. Nyanyikan pujian ini, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita akan berdoa buat dua hal. Pertama, berdoa buat diri sendiri, supaya kita terpilih menjadi bait Allah. Kita berdoa untuk pekerjaan iman kita, untuk usaha kasih kita, dan keteguhan pengharapan kita. Namun kita mau berdoa juga menjadi rumah doa. Saya mau saudara berdoa minimal 3 orang yang Tuhan ingatkan kepada saudara, entah orang beriman atau orang yang belum beriman kepada Tuhan Yesus. Mari bersyafaat. Tapi pertama berdoa dulu buat diri sendiri. Tuhan, jadikan saya orang yang melakukan pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan dalam pengharapan. Kita berdoa buat pokok doa yang pertama terlebih dahulu. Mari semuanya membuka mulut. Kami berdoa pagi hari ini buat pribadi kami. Jadikan kami bait suci-Mu. Oh, kami adalah orang pilihan-Mu. Biar kami sungguh-sungguh dalam pekerjaan iman kami. Pekerjaan iman kami, tambahkan iman kami. Buat kami mengimani semua hal Tuhan. Oh, beriman, beriman Tuhan. Beriman, beriman Tuhan. Tambahkan iman kami. Bahkan biar kasih kami berkelimpahan, bertambah-tambah. Usaha kami bertambah-tambah, bertambah-tambah. Kami tapi terus memberi pengharapan kekekalan, pengharapan akan mahkota surgawi. Oh, haleluya. Jadikan kami bait suci-Mu, bait suci-Mu, bait suci-Mu Tuhan, di mana berkat-Mu tercurah, di mana menjadi saluran berkat. Mari kita berdoa minimal buat 3 orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mari bersyafaat pagi hari ini. Kami bersyafaat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat, oh Tuhan, kasih kami menyebutnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menyelamatkan. Oh, berdoa buat teman-teman kuliah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Biar pengenalan akan Tuhan ada pada mereka. Biar pengenalan akan Tuhan ada pada saudaraku ini. Di dalam nama Yesus, pakai aku Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Pakai aku untuk menjadi saluran iman-Mu, saluran kasih-Mu, saluran pengharapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami bawa persoalan kami. Cukup kami mendengar Engkau memilih kami, maka kami tidak takut. Engkau memilih kami, kami akan berdiri teguh. Engkau memilih kami, kami akan berjalan maju. Ketika Engkau memilih kami, kami yakin ada kemenangan. Kami yakin ada jalan keluar. Kami yakin Tuhan, kami akan keluar sebagai orang-orang yang dimuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih. Sekali lagi, apapun persoalan jemaat, Engkau yang mengenal hati. Biar Allah Roh Kudus memeteraikan firman Allah. Hamba berhenti berbicara, tapi Allah Roh Kudus akan menjelaskannya lebih dalam lagi. Sehingga semua jemaat akan bangkit dalam iman, dalam kasih, di dalam pengharapan. Dan sekarang jemaat Tuhan tadakan kedua belah tangan.
terimalah berkat kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu, sehingga engkau cakap dalam pekerjaan imanmu, sehingga engkau terlatih dalam usaha kasihmu, sehingga engkau tetap tekun dalam pengharapan kekalmu. Tuhan memberkati seluruh keberadaanmu, roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna, sehingga engkau bahkan layak menjadi utusannya sebagai garam dan terang dunia, pembangun kota di atas bukit. Biarlah imanmu, kasihmu, pengharapanmu didengar semakin banyak orang, dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang terpilih katakan, mari sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya.